Udah. Oke, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, perkenalkan kembali, saya Muhammad Hanif Ihsan Syuhada dari Teknik Tenaga Listrik 2017, selaku Ketua Kabinet KMITB periode 2021-2022. Kali ini akan memaparkan tentang musyawarah kerja dari K3M. Oke, ya sebenarnya pertama-tama pengen nge-recall ulang salah satu semangat yang menurut aku pribadi punya semangat imajinasi dan proyeksi ke depan yang kuat gitu. Yaitu di tahun 28 pas Sumpah Pemuda, kita sama-sama tahu kalau ini dihadiri oleh berbagai pemuda, entitas pemuda, kelompok pemuda. Ada Yong Java, Yong Sumatera Nenbon, dan Yong-Yong lainnya yang emang datang ke konferensi ini tuh ngebawa nama dan lambang kedaerahannya bukan sebagai bentuk saling merasa hebat gitu, tapi ini tuh bentuk dari komitmen mereka atas kesenasiban dan ya emang merasa ini adalah masalah bersama gitu. Konteks masalah bersamanya adalah waktu zaman itu berarti kondisinya adalah kondisi kolonialisme di mana sang penjajah Belanda, dan mereka merasa kita harus punya proyek besar, kita harus punya hal-hal yang emang kita bisa lihat di masa depan tuh apa sih gitu, sehingga keluarlah Sumpah Pemuda yang mana sebenarnya tonggaknya itu pertama kali di tahun 28 mereka membayangkan dalam beberapa tahun ke depan harusnya seperti apa gitu, melalui komitmen daerah mereka, komitmen tradisi mereka, komitmen budaya mereka, itu tuh terbentuklah Indonesia gitu, yang mana pada akhirnya 17 tahun kemudian setelah 1928 baru bisa jadi Indonesia yang merdeka gitu. Nah dari sini sebenarnya nggak jauh beda dengan kondisi KMITB gitu. Kalau kita bayangin ya, KMITB itu sebenarnya kan terdiri dari berbagai entitas. Satu mungkin kalau secara struktur ya jelas ada HMJ, ada ada UKM juga, terus ada mahasiswa secara umum, ada kongres, ada MKWM dan lain sebagainya. Yang mana itu tuh secara struktur gitu. Dan sekarang kita lihat juga secara non struktur ya emang dari dulu ITB ini menjadi pusat orang-orang dari berbagai daerah Indonesia itu berada di ITB buat istilahnya belajar dan mengadu nasib ya, dan juga memperbaiki nasib mereka. Nah, di sini sebenarnya hal yang aku lihat secara struktur maupun tidak struktural tadi gitu, asal daerah, ya memang pada akhirnya orang-orang di ITB ini dengan bentuk KMITB yang sekarang itu harus bisa punya proyeksi ke depan bareng-bareng. Ya saat ngomongin KMITB, kita nggak ngomongin lagi ini orang mana, ini himpunan mana, ini unit mana gitu. Tapi ya kita ngomongin KMITB secara keseluruhan gitu. Nah, ini yang mendasari kalau misalnya ternyata perlu banget emang namanya unity gitu ya, kesatuan gitu. Nah, selain itu juga saat ngomongin Indonesia di slide sebelumnya itu kita sama-sama tahu kalau di tahun 28 belum ada Indonesia dan Indonesia belum merdeka kan. Nah, itu emang pada akhirnya punya semangat sendiri gitu buat membayangkan di masa depan gimana, dan konteks sekarang adalah konteks pandemi gitu, yang mana ini pandemi pertama di era 4.0 ya, industri 4.0, walaupun sebelumnya ada pandemi juga 100 tahun belakang. Nah, di sini tuh yang ditantang adalah bukan perseorangannya lagi, tapi ya komunitas kayak KMITB dan lebih besar ya Indonesia gitu. Ngebayangin di masa depan tuh kayak gimana dengan pandemi ini, karena ini hal yang nggak pernah terjadi gitu. Jadi emang pada akhirnya perlu akar yang kuat, kita perlu komitmen bersama yang baik, proyek bersama yang baik gitu buat diiringi, dan yang terakhir adalah kita perlu imajinasi yang kuat juga membayangkan hal itu gitu. Ya, jadi kondisinya sebenarnya nggak jauh beda antara tahun 28 dan tahun sekarang ini. Cuman waktu itu mungkin penjajahan dan Indonesia, sekarang Indonesia ada, tapi kondisinya pandemi yang belum pernah dirasain gitu. Oke, next. Sehingga sebenarnya muncul juga visi dari saya, yaitu Bakti Karya Muda Mudi KMITB dengan semangat in harmony progresio untuk kemajuan peradaban Indonesia.
Nah, di sini apa ya, diksi, bakti, dan karya ini memang mencerminkan jika apa ya, bentuk dari seorang mahasiswa tuh dengan gerakan-gerakannya, ya pertama itu didasari oleh bakti gitu, yang menghasilkan satu karya gitu. Jelas di KMITB, dan yang terakhir adalah semangat in harmonia progressio dan kemajuan peradaban Indonesia. Yang mana pada akhirnya emang akan dijelaskan di slide berikut ini. Nah, di sini memang sangat mendasar gitu ya, in harmonia progressio. Kenapa moto? Ya jelas karena saat kita ngomongin sesuatu yang baru gitu, KMITB belum pernah ngerasain kegiatan-kegiatan online, pun juga ITB-nya gitu. Hal yang menjadi pemandu harusnya adalah citra perguruan tinggi atau produk ilmu perguruan tinggi itu, yang mana itu menjadi apa? Itu adalah motonya, dan yang terakhir adalah kita atau cita-cita atau niatan perguruan tinggi. Nah, dari situ mungkin adalah nilai yang membedakan dari nilai yang akan terus tetap sama, tapi metodenya dan realisasinya akan menyesuaikan dengan kondisi. Nah, kalau sekarang kondisinya jelas berarti pandeminya. Gitu. Nah, terkait in harmonia progressio sebenarnya di sini tuh ada beberapa tinjauan deh. Secara definisi jelas maju secara bersama-sama dalam kerukunan atau kebersamaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi ITB. Ini dari peraturan rektor. Sedangkan secara etimologis, harmonia itu adalah the effect produced when different things come together without clashing or disagreement goals that are in harmony with our capabilities. Artinya, emang perbedaan-perbedaan yang ada, warna-warna yang ada, kalau dalam konteks KMITB ya berarti apa ya, kayak himpunannya, terus habis itu UKM-nya, manusia-manusianya, mahasiswa-mahasiswanya gitu, dan berbagai entitas lainnya gitu. Yang emang datang bersama tuh kita apa ya, tanpa clash atau punya goals yang berbeda gitu. Kita mencoba melihat sesuatu ini sedang krisis, nggak cuma pandemi dan implikasinya terhadap kemahasiswaan aja, tapi terhadap Indonesia secara keseluruhan. Nah, yang sesuai emang dengan apa ya, yang sesuai sama kapabilitas kita gitu. Nah, dalam artian berarti kita sebagai, kalau di KMIT berarti sebagai sivitas akademik yaitu mahasiswanya. Nah, ngomongin progres, gerakan maju ke depan, perbaikan secara bertahap untuk kemajuan peradaban manusia. Nah, untuk keilmuan di ITB sendiri, sebenarnya aspek in harmonia progressionya apa sih? Ya, berarti ilmu-ilmu yang ada gitu, sains, seni, teknologi, ilmu sosial, dan humaniora ya sekarang. Yang mana kita memang kalau dalam konteks ITB ini, keberadaan keilmuan tersebut nggak bisa dilihat hanya terpartisi gitu. Teknik-teknik aja, teknologi aja, seni aja, sains aja gitu. Sosum ya sosum aja, nggak bisa kayak gitu. Berarti emang kita melihat ini dalam satu yang berketerkaitan gitu. Ya, ini mungkin di ini ya apa tambahan dari ceramah ilmiah emeritus Prof Emeritus Imam Bukhari Zainuddin, ya emang alasan kenapa dibuat 3 mata keilmuan ini supaya saat ada kondisi apa-apa, saat ada kondisi genting itu ITB itu siap gitu dengan mata keilmuan yang ada gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau ngomongin harmonia progressio kan ada makna integrated-nya ya di situ ya. Karena memang ada berbagai entitas dengan kapabilitasnya masing-masing gitu, yang memang geraknya maju ke depan, suatu perbaikan. Nah, kalau ngomongin pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara, di sini kita ngomongin pendidikan yang terintegrasi beliau, yaitu logis, etis, dan estetis. Yang mana sebenarnya ya kunci dari perguruan tinggi berarti ada pengetahuan ya. Cuman pengetahuan ini tuh pengetahuan apa aja sih gitu. Yang mana ini ada aspek logis ya, yaitu aspek yang emang sifatnya kebenaran ilmiah dan logis bisa diterima oleh nalar. Sedangkan etis nih berkaitan dengan moral seseorang gitu. Moral kompas orang melihat hal ini etis atau tidak, tentang apa ya, kebaikan, terus habis itu karakter orangnya kayak gimana gitu, keyakinan dia, nilai dia gitu. Nah, sedangkan secara yang estetis ini pengetahuan tentang rasa, tentang pemahaman emosional gitu, apakah indah atau tidak indah, dan ini mungkin sifatnya subjektif ya terhadap orang yang terhadap individu-individu karena berbeda. Nah, dari sini sehingga keluarlah core values kabinet KMITB, yaitu friendly KMITB, trusted KMITB, dan KMITB yang mengabdi. Di catatan ini berarti ini adalah penurunan yang dilakukan oleh K3M dalam menurunkan sebenarnya in harmony progression ini kayak gimana sih? Nggak cuma apa ya, sebatas arti atau jargon aja gitu. Ya cuman kita bisa ngelihat lebih mendalam lagi dari segi pandangan pengetahuan yang terintegrasi, yaitu punyanya apa, pemahamannya Ki Hajar Dewantara,
yang mana dari aspek logis ini di sini digambarkan dengan dicirikan dengan trusted ya, atau dapat terpercaya gitu. Etis yaitu dicirikan dengan mengabdi, estetis yaitu diartikan sebagai friendly. Nah, dari sini untuk friendly KMITB sebenarnya ini kan KMITB yang ramah ya, di mana sebenarnya yang paling penting di sini satu adalah komunikasi gitu, komunikasi di mana intelektual sebagai komunikator publik. Karena dengan adanya sosial media sekarang juga kita sama-sama tahu jika mungkin ada satu saat di mana wartawan atau jurnalis dari jurnalis sains gitu, jurnalis ilmu pengetahuan itu nggak relevan lagi karena setiap orang tuh udah bisa mengakses informasi sendiri melalui internet, lalu bersuara melalui sosial medianya yang ada gitu, sehingga memang perantara waktu itu kan mungkin antara orang awam atau masyarakat luas dengan perguruan tinggi adalah jurnalis. Bisa jadi sekarang memang salah satu komunikasi yang diperlukan oleh intelektual adalah komunikasi yang memang bisa menyalurkan seluruh pengetahuan yang ada di dalam kampus ini gitu. Nah, terus selanjutnya kerendahan hati. Ini bentuk pemahaman dari masyarakat akademik yang mengerti lingkungan sekitarnya guna selalu beradaptasi dengan kondisi apapun. Ya, ini menjadi penting kenapa? Karena dengan memang kalau kita ngomongin lingkungan akademik lagi, jelas banget kita sama-sama tahu teman-teman jika bahasa atau istilah-istilah yang ada juga sangat tinggi gitu ya. Dan balik lagi tidak semua orang berkesempatan berkuliah gitu di perguruan tinggi. Dan nantinya baik di kondisi sekarang dengan pergerakan kita sama entitas horizontal sama masyarakat yang mungkin kurang beruntung tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi, ataupun nanti saat kita lulus dan berada di tengah masyarakat, ya bentuk kerendahan hati ini memang menjadi sesuatu yang diperlukan gitu. Kenapa? Ya balik lagi tidak semua orang tuh akan mengerti hal-hal yang menjadi eksklusif gitu, atau menjadi menjadi sesuatu yang adanya cuma di perguruan tinggi, bahasa-bahasa yang berat itu gitu. Dan yang terakhir ya toleransi. Terus untuk trusted KMITB, berarti ini KMITB yang terpercaya ya. Ya jelas kita berbicara dengan asas kebenaran ilmiah, komitmen kita atas suatu gerakan gitu. Dan yang terakhir adalah bebas bertanggung jawab, dalam arti di sini kebebasan ilmiah atau kebebasan akademik bukan berarti kita asal bebas ngomong gitu, tapi ya memang ada koridor-koridornya gitu, sehingga pada saat memang melakukan suatu kebebasan dari segi karya ataupun dari segi bentuk suara gitu, bentuk omongan, ya ini harus didasari juga dengan tanggung jawabnya gitu atas efek apa yang terjadi setelahnya. Selanjutnya yaitu KMITB yang mengabdi. Nah, ini jelas ya, semangat belajar, yaitu mental model T-shape. Dan ini kenapa disebutin ini ya, saat kita ngomongin mengabdi gitu, bentuknya adalah semangat pembelajar gitu yang perlu dibangun. Keinginan seorang intelektual dalam menyebarluaskan dan mendalamkan ilmunya gitu. Menyebarluaskan, mendalamkan ilmu yang dia punya dan mengetahui ilmu-ilmu sekitarnya. Nah, dari situ tuh sebenarnya proses yang ditekankan adalah saat menjadi mahasiswa, tidak mungkin seseorang itu mengeluarkan atau memberikan sesuatu yang emang full untuk seluruh masyarakat gitu dan tiba-tiba dibayar gitu, karena memang ada kewajiban-kewajiban kita sebagai mahasiswa. Nah, sedangkan di sini adalah yang perlu dibangun berarti memang kondisi di mahasiswa ini adalah terbatas gitu, baik dari segi waktu maupun ilmu, belum menjadi seorang profesional atau bahkan sarjana gitu, sehingga mental model pembelajar inilah yang perlu dibentuk gitu. Nah, selanjutnya habis itu untuk pada akhirnya mengabdi gitu dengan segala keterbatasan dan memang belajar untuk merealisasikan ide. Di sini kita juga perlu memahami kapabilitas diri gitu, di mana dari sini individu yaitu ngomongin kompetensi dan potensinya. Kalau dari aspek mahasiswanya gitu ya, mahasiswa bukan individu seorang manusia, tapi manusia yang memang bergelar mahasiswa, yaitu memahami tanggung jawab dan dia adalah seorang insan akademik gitu. Nah, maaf. Terakhir kolektif, yaitu dorongan kontribusi ke lingkungan sekitar. Berarti maksud kolektif ini adalah satu KMITB kah? Atau memang antar keilmuan, antar lembaga, itu yang yang setelah mahasiswa itu tahu memang tanggung jawab dari insan akademiknya, tanggung jawab dan diri dia sebagai seorang insan akademis, itu secara kolektif memang bisa naikin impact-nya dia gitu. Makanya di sini bentuk mengabdinya adalah
ya dia tahu nggak bisa sendirian gitu dalam memperjuangkan ide atau gagasannya. Dan yang terakhir, saat memang kita pengen mengabdi, bentuk dari hal yang paling penting adalah kita mengabdikannya ke siapa gitu. Jika emang ilmu ini untuk kemaslahatan bersama, ya tentu kita tahu bersama siapa, bersama masyarakat kan. Nah, di sini adalah gimana kita memahami potensi dan lingkungan akademik. Oke, terus lanjut lagi ngomongin masih dalam visinya ya. Di sini sebenarnya kan tadi di akhir ada untuk kemajuan peradaban Indonesia gitu. Sedangkan saat kita ngomongin kemajuan, ini tuh adalah konsep yang nggak netral gitu. Dia pasti punya muatan ideologis. Kayak apa ya? Saat ngomongin sebagian orang yang kaya banget gitu, itu bagi sebagian ideologi mungkin sebagian orang ini adalah suatu kemajuan gitu karena mereka punya harta yang melimpah. Tapi saat memang pembangunannya merata, semua orang tuh nggak ada yang kaya banget tapi biasa-biasa aja. Nah mungkin itu bagi sebagian ideologi adalah suatu kemajuan. Nah ini sebagai contoh aja gitu. Nah makanya untuk tahu sebenarnya kemajuan peradaban Indonesia, kita ngomongin kemajuan ini dari mana sih gitu. Nah menurut ADRT itu sebenarnya KMITB ini asasnya ada dua, yaitu Pancasila dan kebenaran ilmiah. Ya jelas Pancasila sebagai mahasiswa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari warga Indonesia, dan kebenaran ilmiah mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika gitu. Nah, tapi saat ngomongin kemajuan peradaban dan kapabilitas kita sebagai mahasiswa, ya jelas berarti di bidang ini ya kita sebagai masyarakat ilmiah gitu. Nah, tapi masalah yang terjadi adalah kenapa sih marwah kampus atau marwah pendidikan tinggi itu selalu ada masalahnya gitu. Nah, di sini sebenarnya karena emang niatnya dengan menarik ke akar, menarik ke hal-hal fundamental itu, lalu disesuaikan dengan kondisi sekarang, kita perlu tahu gitu. Sebenarnya masalah itu apa? Di sini krisis sistem universitas di abad 19, tapi sampai sekarang masih kerasa. Yaitu kita ngomongin tata kelola dan otonomi, terus tujuan ilmu dan fungsi universitas. Nah, di sini tuh ada dua kepentingan gitu. Mungkin yang satu keinginannya untuk pemerintah aja, tapi ngomongin tujuan ilmu ya untuk kemaslahatan masyarakat umum gitu, masyarakat bersama. Nah, di sini memang perlu perjalanan yang panjang gitu dalam kembali ke cita-citanya, yaitu ilmu sebagai kemaslahatan bersama. Di mana ilmu untuk ilmu dan ilmu untuk masyarakat gitu. Atau lebih simpel dan lebih sering kita kenal adalah Tridharma. Oke, nah di sini ada house of quality yang dicoba dibangun ya. Gimana pada akhirnya memang menjadi satu pegangan gitu, yang udah disintesakan oleh K3M, yaitu di fondasinya ada 3 yang membangun gitu, yaitu moto. Kenapa moto? Ya karena moto ini sebagai citra perguruan tinggi, produk ilmunya, citra lulusannya, citra sarjananya, yang harusnya emang dipandang sebagai sesuatu yang fundamen gitu dan nggak cuma jargon aja. Terus watak atau integritas, ya ini ngomongin watak dan integritas kalau bisa disingkat oleh saya, yaitu ini adalah suatu cermin dari insan akademis. Dan ngomongin tradisi, ini ngomongin hal-hal yang menjadi infrastruktur pembangunan perguruan tinggi ini, yaitu otonominya, pengelolaannya, bentuk kebebasan akademik yang dijunjung tinggi sebagai perguruan tinggi, kolegialitas, dan pilar-pilar yang ini adalah saat memang perguruan tinggi ini dengan adanya masalah ataupun dengan keinginannya untuk membuka jalan tentang pendidikan tinggi, itu memang perlu dicari ini memang perlu mencari kebenaran ilmiah dari hal-hal yang ada gitu, baik dari kita melihat ke masa depan kah atau kondisi sekarang gitu. Gimana sih para sivitas akademik ini bisa berjalan sesuai sama kitahnya atau niat awalnya gitu. Nah, yang mana hasil yang terakhir adalah orientasinya yaitu ilmu sebagai kemaslahatan bersama. Makanya memang disebut peradaban gitu karena saat ngomongin kemajuan teknologi aja nggak bisa gitu kita ngomongin teknologi yang emang contohnya laptop bisa cepet gitu sinyalnya dan sebagainya. Yaitu kita ngelihatnya hanya sebagai objeknya aja, kita nggak tahu efeknya ke manusia gimana. Makanya ilmu sebagai kemaslahatan bersama gitu, bukan entitas-entitas yang ada. Bukan hanya tersegmentasi oleh entitas yang ada gitu. Soalnya
Ya kalau laptop maju bagus ya mungkin bagi perusahaan laptop menguntungkan, tapi apakah masyarakatnya siap gitu menerima? Apakah ada hukum yang berlaku gitu jika emang internet cepat gitu, taunya orang makin mudah nyebarin hoax dan lain sebagainya gitu. Nah makanya apa ya, orientasinya adalah ilmu sebagai kemaslahatan bersama. Nah saat ngomongin apa ya, wacana peradaban gitu, ini manifestasi progres dibedain jadi 3 gitu, intellectual progress dalam arti ini adalah orientasi kemajuan dari perseorangan sebagai apa ya, intelek yang ada gitu, sebagai seorang intelektual untuk menguasai apa yang dia inginkan di jenjang perguruan tinggi berarti. Ya ini kenapa ngomong perguruan tinggi karena ya ngomongin harmonia progresio berarti kapabilitas perguruan tingginya ya. Kita berbicara sebagai mahasiswa. Nah, terus habis itu moral progress berarti pemahaman akan dirinya sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai masyarakat akademik. Dan yang terakhir adalah material progress atau saat ngomongin apa ya, objek materi atau budaya materi ya ini kita ngomongin produknya gitu, karya-karyanya yang ada gitu. Oke, nah dari hal yang tadi gitu, gimana pada akhirnya moto in harmonia progressio dengan orientasi kemajuan peradaban Indonesia ini coba untuk bisa kita ekstraksikan jadi misi ya gitu. Sebenarnya ngebawa 5 misi. Satu, pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan diri mahasiswa ITB untuk menunjang bakti karyanya sebagai mahasiswa. Lalu merangkai kaderisasi terpusat dan sektoral yang harmonis untuk mencetak kader yang memajukan peradaban Indonesia. Dan untuk apa ya, perguruan tinggi sendiri sebagai ilmu untuk kemaslahatan bersama, gimana membangun KMITB sebagai wadah mencari, mendalami, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, dan seni untuk kemajuan peradaban Indonesia. Dan yang nomor 4 adalah bentuk ekosistem karya kreatif di KMITB dengan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kemajuan peradaban Indonesia. Dan yang terakhir, memetakan dan memberdayakan relasi-relasi pentahelix sebagai mitra gerakan KMITB. Oke, nah terkait struktur, di sini ada strukturnya. Ketua Kabinet KMITB, ini Gubernur Multikampus, Sekjen, Menko Kominfo, Menko HSM, Menko Kesma, Menko Sospol, Menko PSDM, Menko Karinov, dan Menko Perin. Untuk pembagian kerja menjadi menteri-menteri yang ada akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, bagian kerja. Pertama, Sekjen ini ada 6 kementerian, yang mana pembagian kerjanya itu melalui arsip, administrasi, keuangan, manusia atau sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi, dalam hal ini berarti kabinet, sistem organisasi secara keseluruhan, dan sistem pelayanan. Untuk Kominfo terdiri dari 4 kementerian, yaitu pembagian kerjanya adalah gimana ngebangun citra kabinet KMITB dari segi visualnya, komunikasi, dan makna informasi ke masyarakat luar ataupun ke internal gitu. Nah, yang membedakan citra ini yaitu adalah komunikasinya gitu, di mana komunikasi ini diperlukan penyesuaian dengan kondisi internal maupun kondisi eksternal dari KMITB dengan kebutuhan yang ada. Dan yang terakhir adalah suara informasi dan ilmu pengetahuan dari KMITB, karena di sini harapannya di akhir kepengurusan itu ada museum data yang memang tervisualisasikan dengan baik supaya bisa bermanfaat bagi kepengurusan selanjutnya maupun orang-orang yang ingin mencari tahu tentang informasi atau pengetahuan yang terdapat di KMITB gitu. Yaitu PSDM ada 4 kementerian. Pembagian kerjanya jenjang menurut RUK, sinergisasi kaderisasi antar lembaga, pengembangan masing-masing lembaganya, pendidikan individu atau lembaganya. Oke. Sospol pembagiannya kajian ilmiah, advokasi riset ilmiah, propaganda hasil riset, dan pernyataan sikap untuk pergerakannya. Ya, Sospol ada 3 kementerian. Menko Harmoni Sosial Masyarakat ini terdiri dari 4 kementerian. Pembagiannya propaganda, sinergisasi lembaga KMITB, lalu relasi komunitas masyarakat eksternal. Habis itu Menko Karya Inovasi, di sini pembagiannya jelas ya 3 karya inovasi untuk di internal, baik dari segi pengembangannya sampai dari segi pengembangan sampai realisasinya. Terus untuk eksternal ini berarti kerjasama ataupun hal-hal yang potensial menjadi karya keilmuan bisa diselaraskan dengan entitas di eksternal. Dan yang terakhir adalah propaganda,
sesuai kebutuhan dari Karinov. Terus untuk Perin ya, di sini bagiannya adalah dinamisasi antar lembaga di KMITB, pengembangan dan penambahan kualitas gerakan internal KMITB, propaganda kreatif, dan yang terakhir adalah ngomongin lingkup gerakannya berarti pada mahasiswa, komunitas mahasiswa, HMJ, UKM, TPB yang berada di KMITB. Untuk KESMA, pembagiannya yaitu berdasar kebutuhan, akademik, finansial, spiritual, ruang gerak, dan kebutuhan tingkat lanjut. Oke, saat ngomongin Inharmonia Progressio, tadi setelah kita sudah melihat pembagiannya, lalu bagaimana semangat visi dan semangat misi tadi itu bisa dicitrakan dalam suatu bentuk gimana sih Perkemenkuan ini memandang Inharmonia Progressio. Menurut K3M sendiri, untuk kesekjenan, yaitu mendorong terbentuknya organisasi pembelajar di Kabinet KMITB, lalu mengelola pengetahuan organisasi untuk memaksimalkan potensi sumber daya organisasi. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan organisasi yang engage and grow bagi anggotanya. Di mana di sini dari kesekjenan untuk memang Inharmonia Progressio berarti dari lingkup internalnya sendiri, dari lingkup kabinetnya sendiri, itu bisa dicitrakan dengan gimana sistem yang ada ini tidak malah memberatkan, tapi memang sistem organisasi yang ada benar-benar nge-challenge masing-masing Kemenkoan, masing-masing kementerian, kedirjenan, dan sampai staff, itu tuh bisa terus berkembang gitu. Makanya harapannya di sini lingkungan organisasinya bisa engage gitu satu sama lain lintas Kemenkoan, dan mungkin antar staff juga gitu. Dan ini tuh untuk pengembangan dirinya mereka gitu. Nah, untuk Kominfo yaitu mengeksplorasi perkembangan tren komunikasi guna menunjang ketersampaian dan makna informasi supaya informasi itu bisa disampaikan dengan kondisi perkembangan tren yang ada dan orang bisa menerimanya. Lalu mengelola kanal-kanal media informasi agar tepat sasaran dan user oriented, dan merencanakan pendataan, pengarsipan, dan penyebarluasan kekayaan informasi atau pengetahuan di KMITB. Ya, harapannya memang bisa kembali lagi ya, dengan kapabilitas kita sebagai mahasiswa, sivitas akademik, bagian dari sivitas akademik, bagian dari perguruan tinggi, itu ilmu yang memang ada, pengetahuan yang ada di KMITB, itu memang turut serta bisa disebarluaskan lalu dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Lalu untuk Sospol, pertama pengaruh utama riset ilmiah dalam pembuatan kebijakan, pendidikan politik dan bernegara untuk menciptakan kesadaran kritis bermasyarakat, lalu pelibatan sivitas akademik dalam pergerakan sosial politik. Di sini kembali ke hitahnya, berarti harapannya memang kajian-kajian keilmuan menjadi menjadi satu bentuk yang membedakan KMITB dengan kampus-kampus lain, dan mungkin udah terjadi ya sebelumnya gitu, dan sekarang akan dicoba gimana memang ada lintas keilmuan, nggak cuma di ITB aja, bahkan di luar KMITB, nggak cuma antar universitas sebagai perwakilan badan eksekutif, tapi antar sivitas yang ada dalam memandang semangat atau kondisi pergerakan sosial politik dan masalah sosial politik di Indonesia. Lalu untuk Karinov sendiri, satu, masyarakatkan sains, teknologi, dan seni guna penyadaran peran ilmu pengetahuan, membangun peradaban Indonesia melalui pemberdayaan keilmuan di ITB untuk memantik diskursus dan menghasilkan solusi, memberdayakan tektivis di KMITB untuk belajar, berkarya, dan berinovasi dalam memecahkan permasalahan di Indonesia melalui diversifikasi metode karya inovasi. Ya, di sini sebenarnya ide dari Karinov dan bentuk Inharmonia Progressio dilihat dengan kondisi real sekarang, di mana ternyata sains, teknologi, dan seni itu masih dipandang sebagai objek aja gitu, bukan sesuatu yang hidup bersama manusia dan saling berhubungan untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Kita lihat di awal-awal pandemi ini ternyata sains tuh masih jauh, teknologi itu masih jauh dari ya mungkin bagi sebagian golongan ya sudah dekat, tapi dengan munculnya hoax dan orang banyak yang percaya, distrust sama pandemi, bahkan lebih parahnya lagi distrust sama komunikasi publik pemerintah yang memberikan pengetahuan gitu atau informasi tentang pandemi ini. Nah, di sini harapannya memang Karinov ini hasil karyanya, nggak cuma emang bentuk teknologinya aja gitu, tapi memang ada ilmu pengetahuan juga yang coba
masyarakat tuh bisa tahu, nggak cuma asal apa ya, nggak cuma tahu dari perspektif media gitu, tapi ya kita benar-benar ngomongin ilmu ini dengan perspektif kebenaran ilmiah gitu, tanpa ada kepentingan gitu. Nah, selanjutnya di sini memberdayakan tektivis, ya ini untuk pemecahan masalah di Indonesia melalui diversifikasi metode karya inovasi. Yang ditekankan memang diversifikasi metode karya inovasi. Kenapa? Ya di kondisi pandemi ini dengan segala keterbatasan, karya harus tetap ada, gerakan berbasis keilmuan harus tetap ada. Makanya bentuk diversifikasi metode ini menjadi penekanan tersendiri bagi Karino. Lalu untuk KESMA, satu, pemetaan aspek kesejahteraan mahasiswa yang holistik guna mengupayakan ketercapaiannya, pengelolaan perencanaan mitigasi permasalahan kesejahteraan mahasiswa di KMITB, yang terakhir pengupayaan kerjasama, inisiasi, dan pemberdayaan internal KMITB dan eksternal KMITB untuk menunjang pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, balik lagi dengan kondisi ini, inharmonia progresio seperti apa sih untuk KESMA gitu? Satu, jelas ya, ada istilah konsep meruang dan mewaktu gitu. Saat ngomongin mewaktu, berarti ngomongin aspek holistik, kita coba nggak cuma mikirin kesejahteraan tuh di tataran kampus saja, tapi dicoba untuk sampai bahkan dia ke sarjana gitu. Dan KMITB bisa menjadi tempat berproses mereka untuk nyiapin diri dia sebagai sarjana yang tanda kutip ideal gitu setelah nyebut sumpah sarjananya. Lalu pengelolaan dan perencanaan mitigasi ini adalah konsep mewaktu juga ya. Gimana jangan sampai ditunggu masalahnya besar, tapi udah coba selesaikan dulu nih oleh teman-teman dan bentukan KESMA yang ada. Dan yang terakhir, berdasarkan presiden tahun-tahun sebelumnya, memang untuk menyelesaikan masalah KESMA ini, ya kita perlu punya kerjasama, perlu menginisiasi dan juga memberdayakan kondisi di internal KMITB gitu. Tidak terkecuali ya, bisa lembaga, bisa mahasiswanya langsung gitu. Dan kondisi eksternalnya gitu untuk menunjang pemenuhan kebutuhan mahasiswa. Ya mungkin salah satunya tahun lalu adalah pada saat IAITB itu ya, yang ikut membantu UKT dengan swadayaganisanya gitu. Nah, untuk HSM sendiri memiliki bacaan yang baik terhadap seluruh elemen dan komunitas di KMITB yang berpotensi meningkatkan kualitas gerakan. Ya, di sini bacaannya tuh saat ngomongin harmoni sosial masyarakat, gerakan Pengmas di KMITB, pemosisian Kemenkuan ini menjadi gimana memahami kondisi internal dan masalah di eksternal gitu yang ada di masyarakat dan tumbuh ada di masyarakat gitu. Dan kita lihat juga minatnya gimana di internal, eksternalnya gimana, supaya emang tepat sasaran. Karena saat ngomongin harmoni sosial masyarakat dan gerakan Pengmas, orientasinya tuh ya memang tepat guna. Masyarakatnya nggak merasa terganggu dengan gerakan-gerakan yang ada gitu. Lalu membangun jaringan luas ke masyarakat, mungkin udah dijelasin sebelumnya. Dan yang terakhir adalah eksplorasi dan penyebarluasan berbagai tanda kebudayaan dan lokal jenius di Bandung dan Jawa Barat. Ya ini persiapan gimana kita ngebayangin post pandemic nanti gitu, tapi mahasiswa asing dengan kondisi kebudayaan maupun lingkungannya gitu, yaitu dalam hal ini Bandung gitu. Dan seiring dengan memang ada arahan juga untuk eksplorasi lingkungan eksternal kepada HSM, ini penyebarluasan berbagai tanda kebudayaan ini bisa dilakukan secara bersama-sama gitu. Dan jadi suatu informasi tersendiri ngebangun vibes akan kebandungannya gitu untuk mahasiswa yang mungkin belum merasakan sendiri langsung untuk berkuliah di Bandung atau ke Bandung bahkan. Ya ini berarti memang mempersiapkan ke anak-anak di ITB angkatan 2020 dan 2021 gitu. Untuk PSDM, membimbing lembaga dan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk saling belajar di KMITB. Lalu membentuk insan akademis yang memiliki kedalaman ilmu dan kemampuan kolaborasi dengan lingkungannya, dan yang terakhir mendorong peningkatan kualitas lembaga dan individu melalui riset dan pendataan terpusat. Ya, di sini berarti saat ngomongin PSDM dengan core bisnisnya, kaderisasi atau pengembangan dari segi lembaganya, di sini kita pertama menyiapkan memang kader-kader yang dari segi pendidikan, kedalaman ilmu dan kemampuan kolaborasi. Kenapa? Ya kolaborasi itu jadi hal yang memusingkan gitu karena terlalu banyak bahasa kolaborasi. Tapi di sini itu gimana saat memang orang itu berkolaborasi ya dia tahu expertise-nya
kedalaman ilmunya, dan mereka tahu gitu kondisi lingkungan sekitarnya, ilmu-ilmu apa lagi, untuk apa, karena kan tadi orientasinya ilmu untuk kemaslahatan bersama ya sebenarnya perguruan tinggi itu. Tapi saat mereka cuma ngerasa impact-nya hanya bisa dilakukan oleh diri dia, nggak bisa kerjasama, ya sayang gitu. Bisa jadi itu malah apa ya, high effort tapi low impact, padahal bisa banget itu jadi low impact atau high effort dengan mereka tahu lembaga, entitas, mahasiswa, keilmuan mana yang emang bisa menjalin kerjasama sesuai dengan orientasi dia gitu. Terus ya saat ngomongin PSDM juga, masalah yang terjadi selama pandemi sangat banyak, dan dalam konteks in harmonia progressio, sharing vision itu penting banget supaya kita bisa ngebangun iklim KMITB yang bisa saling belajar gitu. Makanya menciptakan ekosistem kondusif untuk saling belajar di KMITB gitu. Nah, untuk pergerakan internal sendiri, ya selanjutnya pergerakan internal ada 3, menciptakan ekosistem dan suasana di KMITB yang kreatif dan inspiratif untuk memantik gerakan internal. Selanjutnya, riset dan pendataan atas isu atau permasalahan yang terjadi di KMITB, mengeksplorasi, merawat, dan meneliti berbagai unsur yang berkaitan dengan ITB dan KMITB. Nah, di sini saat ngomongin pergerakan internal ya, paham banget kalau kita ngomongin paradigma pergerakan gitu, masih sebagian orang mikir pergerakan adalah turun ke jalan gitu, advokasi, demo. Tapi ya balik lagi, zaman terus berkembang, kondisi mahasiswa dan generasi juga terus berbeda-beda ya tiap tahunnya. Ya nomenklatur pergerakan internal ini harapannya emang bisa punya pandangan gerakan-gerakan yang bahkan belum ada sebelumnya di KMITB ini. Dengan apa ya? Dengan memberdayakan potensi-potensi yang ada. Kita nggak cuma ngomongin keilmuan, tapi kalau di sini ya kita bisa ngelihat dari mahasiswa yang ada di UKM-nya gitu atau di TPB-nya. Dan saat ngomongin pergerakan internal ini, metodenya, bentukannya akan sangat berbeda gitu. Tapi kalau ngomongin orientasinya ya jelas ya, ngomongin pergerakan berarti ada yang pengen dirubah gitu. Mungkin dari kampus yang sepi pengen jadi lebih rame, atau tidak terbiasa tidak merasa punya rekan gerak, terus sekarang jadi ada rekan gerakannya gitu. Nah di sini pergerakan internal mencoba membangun hal itu gitu. Dan yang terakhir, mengeksplorasi, merawat, meneliti, dan berbagai unsur yang berkaitan dengan ITB dan KMITB. Ya jelas untuk perbaikan pergerakan internal, lembaga pun juga sebenarnya punya keterbatasan, yaitu kepengurusan mereka dan urusan-urusan di lembaganya. Nah pergerakan internal di sini harapannya memang punya memberikan dobrakan atau opsi baru gitu akan gerakan yang mana memang bisa ngebangun dari gerakan masing-masing lembaga yang ada. Nah, untuk sekarang ini adalah eksplorasi merawat dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan ITB dan KMITB. Kalau misalnya ngomongin ITB sendiri, ini kita ngelihat di kondisi-kondisi sebelumnya ada gerakan-gerakan yang ada, misalnya kalau nanti akan dijelasin di muker pergerakan internal, kalau ada objektifnya sampai tahun 2019 pergerakan di KMITB. Nah itu kita lihat gitu gimana permasalahannya dan apa yang diperbaiki gitu. Nah oke, ini untuk pergerakan internal. Ya, jadi pergerakan internal ini kenapa namanya kayak gini? Ya karena makin banyak, makin diverse gitu gerakan-gerakan yang ada gitu. Dan ya contohnya yang udah dilakuin sebelum muker adalah ya dengan varian yang terus bertambah gitu, ada varian MU juga ya sekarang pandemi, dibuatlah satgas yang memang berada di bawah pergerakan internal untuk tetap ngejaga marwah gerakan dan ngejaga kesiapan kita tuh bisa sustain gitu jika diperlukan, makanya satgas ini perlu gitu. Nah yang terakhir, multi kampus. Pertama, realisasi dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis untuk multi kampus yang mandiri, pelaksanaan kegiatan multi kampus yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan kondisi lingkungan sekitar. Yang terakhir, membentuk ekosistem multi kampus dan mahasiswa yang berjuang untuk keberlanjutan multi kampus dan marwah multi kampus. Ya, di sini sebenarnya ada 3 poin, yaitu mandiri, relevan, sama sustain gitu. Nah, harapannya emang di kondisi pandemi ini banyak yang berpikiran kayak sebenarnya Mulkam tuh kayaknya nggak relevan deh gitu. Mulkam nih nggak terbatas sama geografis. Iya benar, saya setuju. Memang tidak terbatas secara geografis untuk kondisi sekarang ini. Tapi pertanyaannya jika tiba-tiba kondisinya menjadi menjadi offline gitu dan tidak siap gitu dari multi kampus untuk ngebangun lagi infrastrukturnya, itu akan
menjadi berat gitu buat teman-teman multi kampus, itu satu. Terus kedua, saat kita ngomongin multi kampus, ya memang bentuk gerakan yang relevan mungkin kalau untuk KMITB sendiri ya, yang di Ganesha itu adalah hal-hal yang sifatnya atau isunya berada di Bandung dan sekitarnya, atau mungkin isu nasional juga gitu. Nah, saat ngomongin multi kampus, kondisi sekarang adalah gimana memang menciptakan kader-kader yang bangga dengan multi kampusnya gitu. Karena seperti yang kita ketahui saat kita ngomongin Jatinangor dengan Kabupaten Bandungnya, Kabupaten Sumedangnya, dan Cirebon dengan Cirebonnya, itu saat kita ngomongin Cirebon, jelas masih banyak hal yang belum dieksplorasi. Dan salah satu rencana pembangunan adalah pengembangan kota Cirebon sendiri, dan apa ya, Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, ya ada peran ITB gitu di situ untuk emang menjadi apa ya, penjawab masalah-masalah sekitar yang ada, ilmunya untuk kemaslahatan bersama gitu. Nah, di sini memang berarti perlu dibiasakan kondisi lingkungan di Cirebon gimana, isu yang ada gimana, stakeholders-nya gimana, bahkan kebutuhan dasarnya pemenuhannya di mana sih di Cirebon gitu. Sehingga penyesuaian bahkan pensuasanaan multi kampus itu harus bisa dari sekarang gitu. Supaya orang mahasiswa yang nanti menghuni multi kampus itu nggak kaget gitu. Pun juga dengan yang di Jatinangor. Di sini kita ngomongin relevan, mempersiapkan supaya mandiri sama bisa sustain, ya berarti di gerakan-gerakan Nangor itu perlu memang apa ya, percaya diri sama keilmuannya dan kondisi kemahasiswaannya. Kenapa? Karena di situ tuh ada berbagai kampus gitu loh di sekitarnya. Ada Unpad katakanlah, atau IPDN gitu, atau IKOPIN. Nah, saat ngomongin Unpad sendiri, banyak banget gerakan yang emang udah diinisiasi oleh teman-teman Unpad, misalnya Pengmasnya gitu, ke lingkungan sekitarnya gitu. Bukan berarti apa ya, kegubernuran ini, ke multi kampusan ini nggak bisa gitu, harus menunggu dari KMITB-nya secara menyeluruh dari Ganesha gitu. Mereka bisa banget, aku yakin gitu, harus dibiasakan, harus dijadikan presiden kalau oh ya udah mau kolaborasi kajian kayak pengabdian, ya udah langsung Unpad aja, nggak usah nunggu kayak ke Ganesha gitu. Iya gitu, mungkin ini harapan aku, gimana nyiptain multi kampus yang emang bisa sustain gitu ya, yang paling penting sebenarnya. Sebelum memang nanti jadi mandiri dan kegiatannya bisa tetap relevan walaupun kondisi pandemi atau nggak pandemi gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu pemaparannya. Selebihnya tentang objektif dan penjawaban-penjawaban seperti FPAG ada di draft. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hanif. Koordinnya matiin dulu ya.